Assalamualaikum, welcome to Rumbeli. Bersama Gusti Aji. Dan gue Bagus Aktobi. Kita lagi sama Andini Siti Meisari. Wih, Alias Siti. Meme. Oh, Meme. keren Siti. Meme dong. Siti orang Jawa. Orang Betawi ya Siti ya. Siti Nurhalizah. Siti banyak tuh Siti ya. Banyak. Andini Siti Meisari. Asik. Asik. Panjang banget Gus namanya. Agak pendek segitu mah cewek. Emang dipanggil Mei itu dari siapa? Dari orang tua nih? Atau biasanya temen kan juga suka manggil gitu kan? Ya. Gimana? Pertamanya pasti dari orang tua ya kan. orang tua. Terus nyambung nih ke temen. Padahal perkenalan tuh pertama udah Andini Stemeiser. Ujung-ujungnya tetap aja manggilnya Mei, Cimeme, Mei. banyak lah. Oh berarti lahir di bulan Mei. April. Biasanya Gus kan kayak guru atau dosen nih manggil nama itu pasti nama depan. Andini gitu. Sering ya pasti. Iya, pertama-tamanya Andini tetap, ujung-ujungnya Mei lagi. Mei lagi. Kembali lagi dengan Sekarang Meme kesibukannya apa? Sekarang sih kuliah. Oh lagi kuliah. Mm-mm. Udah kerja nggak? Sebelumnya sempat kerja, tapi sekarang lagi fokus aja kuliah. Oh berarti udah nggak kerja nih. Iya, udah nggak Kelar kerja. kerja, kuliah. Iya. Ini Jadi kuliah di kerja mana, dan Mei? tinggalin. Kuliah di Lapiau, Ben Hill. Oh, itu yang dekat itu RSAL. Nah, bener. Apaan tuh RSAL? Lu nggak tahu Gus. Tahu Itu gua. yang Kamu apa nggak rujukan COVID itu banyak tuh di sana tuh Gus. Iya, bener. RSAL. Gue salah satu orang yang gak percaya kalau COVID itu ada guys. Asli. Nah, menurut Mei COVID itu gimana? Bener ada nggak sih? Ini orang nggak percaya tuh katanya kalau COVID itu nggak ada. Lu kenapa bisa nggak percaya, Gus? Iya sekarang gini, gue pernah dengar cerita. Gue dengar apa lihat ya waktu itu gue lupa. Pokoknya pernah dah. Ya. Gue orangnya lupaan guys, lu tau dah. Hmm. Jadi paginya itu dia tes, rapid test apa swab apa nggak tahu dah gue. Hasilnya positif. Nah begitu sorenya hasilnya negatif. Nah itu yang bikin gue nggak percaya. Itu Jadi positif itu belum menentukan bahwa dia itu COVID. Kasihan kan. Iya. Kalau dia ngetes nih terus tiba-tiba hasilnya positif, terus dia jadi dijauhin gitu sama warga sekitar. Jadi ada tetangga Diasingkan gue, gitu ya. iya. Harusnya ya nggak boleh kayak gitulah ya kan. Nah, menurut gue Kalau lah, menurut pandangan gue nih ya kan, ya jangan membenarkan juga, tapi menurut pandangan gue gitu kan, COVID tuh ada, tuh guys. ada. ada. Tapi banyak banget orang yang menyalahgunakan COVID itu dalam arti menyalahgunakan tuh menggampangkan atau mengambil situasi yang nggak bertanggung jawab gitu, hak-hak yang di rumah sakit gitu-gitu kan disalahin. Nah, itu iya. tuh banyak pihak yang nggak bertanggung jawab, makanya orang-orang masih banyak yang nggak percaya padahal COVID itu ada gitu. Nah, jadi iya, kenapa gue masih gak percaya? Karena orang waktu itu ada yang meninggal nih di rumah sakit. Gue ngeliat video di Instagram ya kan. Jadi anaknya itu teriak-teriak nih, ngomel-ngomel ke rumah sakit. Kenapa ibunya dibilang COVID? Padahal meninggalnya bukan karena COVID gitu loh. Nah itu contohnya, Nah, itu orang-orang makanya. yang tidak bertanggung jawab. Makanya banyak orang tuh yang nggak percaya karena dari sisi lainnya kayak gitu. Padahal kalau dalam arti COVID itu kan namanya virus ya yang berasal dari ya Cina gitu kan. Nah kalau misal kayak gue nih, gue kan orang kesehatan lah ya kan, farmasi gitu kan. Apalagi gue tuh di lingkungan gue tuh emang nakes semua. Pertama kayak misalnya di kosan gitu kan, di kosan tuh banyak banget, ada orang farmasi, ada orang perawat, keperawatan gigi, bidan, itu semua itu jadi satu di situ. Mereka tuh fighting Jadi COVID gitu. kosan itu satu lingkup nih, orang rumah sakit semua ada. Iya, orang nakes semua lah ya kan, tenaga kesehatan. Kan lu beranggapan bahwa COVID ini ada ya. Mm-mm. Bagaimana seseorang dapat terinfeksi virus COVID-19 ini? Mereka bisa aja terinfeksi. Pertama mungkin kayak dari yang ngebawa, misalnya nih kita ketemu orang kan siapa aja nih, kita nggak tahu nih. Iya. Wah ini orang positif apa enggak ya gitu kan, kita kan nggak tahu gitu kan. Nah bisa jadi dari dampaknya salah satunya itu, kita ketemu banyak orang yang kita nggak tahu mereka itu positif atau enggak, tiba-tiba karena sistem imun kita lagi menurun, kita lagi ngedrop, akhirnya virus itu nempel ke kita. Nah kita belum dicek nih
bisa aja kita nih dalam kondisi biasa-biasa aja gitu kan, tapi tubuh kita nggak tahu dalamnya kayak gimana, kita ngebawa lagi. Nah itu yang makin banyak orang-orang tuh jadi terinfeksi COVID gitu. Jadi dia beranggapan bahwa dirinya itu nggak bisa kena COVID tapi tetap bisa kan ya? Nggak kenal umur kan COVID itu? Iya, nggak kenal umur, apalagi orang-orang yang udah resikonya tinggi lah, kayak misalnya udah lansia gitu kan, itu kan resikonya tinggi banget karena kan dari segi umur gitu kan, ketahanan tubuhnya juga kan pasti lebih, ya penyakit tuh udah pasti banyak gampang. komplikasi segala macem kayak gitu. Nah kayak gejala-gejala COVID itu apa aja sih? Kan kayaknya itu gejala-gejala itu kayak yang sering terjadi kayak flu gitu aja kan. Kalau menurut gue gejala-gejalanya itu kayak meriang, demam, terus udah gitu batuk, pilek, itu sih yang wajar ya. Misalnya orang-orang yang udah paham dan udah pada tahu gitu kan. Iya benar-benar. Ya sempet nih temen gue ya kan, temen gue tuh positif. Waduh, gue takut nih. Tenang. Enggak, gue tetap. Tenang. Udah di Temen. swab guys. Ngapain baju beneran? temennya katanya kena. Udah di swab. Kalau gue belum di swab gue nggak nyampe sini dah. Oh, Gue di Wisma Atlet jadi bos. Meme ini punya sedikit cerita. Dia tuh mau ceritain bahwa temennya pernah ada yang kena positif, makanya dia beranggapan bahwa positif itu corona itu ada. Kalau gue sih nggak ada. Coba menjelasin gimana kronologinya. Jadi ya kan, karena gue ini kan orang kesehatan yang gimana ya, kalau praktikum itu ya susah gitu kan, kalau offline ya akhirnya kita kan menerapkan online gitu, tapi offline dalam arti menjaga protokol kesehatan juga gitu kan. Jadi meme ini tetap kuliah. Jadi kan kalau jurusan-jurusan yang lain biasanya online. Kalau meme tetap offline nih, ada jam-jam di mana meme kuliah tuh offline, jadi tatapan muka ya kan sama. Iya, karena dia pun praktek, langsung praktek. Itu yang offline tuh hanya praktik. Kalau teori itu tetap daring. Tetap ada ya. Tetap ada, itu daring. Lanjut Mei. Nah dalam segi kita praktikum itu kan nggak mungkin dong kalau kita praktikum online, misalnya nih kayak farmasi identik dengan obat gitu kan, nggak mungkin dong ngeracik online tuh kayak gimana, bikin tablet Racik online. gimana. Kan ada emot-emot obat Gus, itu dikirimin tuh di grup. Racik sendiri gitu kan. Nah di situ makanya kita kan walaupun menerapkan protokol kesehatan yang lain-lainnya, nah kenapa temen gue positif gitu kan. Pertama kita tuh nggak ada yang tahu. Pertama kita tuh satu kegiatan, kita nggak ada yang tahu ya bahwa kita tuh ada yang positif gitu kan. Nah sempet tuh kan gue ada seminggu nih ada kegiatan. Nah gue jadwalnya di hari Rabu ya kan. Nah hari Rabu ini jadwalnya dia seharusnya. Nah karena gue ada praktikum di hari Rabu, akhirnya gue majuin dong jadwal gue gitu kan. Selasa. Nah dia tuh emang sempat ngomong sama gue, bilangnya kayak gini, ngechat, Mei, dia bilang gitu kan. Iya gitu kan, sebut aja kayak misalnya A gitu kan. Iya gitu kan, kenapa gue gituin kan, kayaknya besok gue nggak bisa masuk deh, dia bilang kayak gitu kan. Loh emangnya lo kenapa, gue gituin kan. Dia biasanya masuk terus ya, Iya, tapi karena kita menjaga protokol kesehatan kan, jadi tidak bisa masuk semua gitu loh. Jadi diseling-seling shift-shiftnya, ganti-gantian. Nah akhirnya lu kenapa emangnya? Iya gue gak enak badan Mei, katanya gitu kan, gue meriang, demam gitu-gitu. Oh ya udah bilang aja sama bapak, minta izin kalau besok lu masih kayak gitu. Nah gitu itu kan, dia posisinya itu posisinya dia lagi di rumah atau di kosan. Kebetulan dia ada kosan. nih. Oh iya, ngekos bareng dia gitu ya. Iya, dia cuman laki-laki. beda kamar gitu. Enggak, dia di kosan sebelah sana. Beda. Oh cowok ya? Cowok. Oh iya, masa ya sekamar sih kan nggak mungkin. Aduh. Lanjut. Terus udah gitu, akhirnya gue bilang dong, mendingan lu bilang deh sama bapak, nggak lucu juga bos, maksudnya lu lagi gak enak badan, lagi meriang, tapi lu berkeliaran di rumah sakit COVID gitu kan, nanti kan takutnya kenapa-napa kan, ya berdampak ke dia juga sama ke orang lain kan, takutnya bukan apa-apa gitu kan. Akhirnya iya deh kata dia gitu kan. Singkat cerita, udah nih kita udah ada sampai hari Jumat tuh kita terakhir kegiatan. Nah karena memang dalam arti kalau satu shift dibagi-bagi kayak gitu itu kan susah kan komunikasinya, lewat telepon juga pasti ada aja miscommunication gitu kan. Akhirnya disatukan lah, ada usul saran, kenapa kita nggak disatuin aja di hari Jumat gitu kan, tapi di ruangan yang lebih besar gitu kan. Akhirnya kita disatuin.
ya kita bertemu dong semuanya, tapi tetap dalam keadaan kita pakai masker, protokol kesehatannya juga Tapi diterapkan, nggak nutup social kemungkinan distancing. orang yang pakai masker terus udah lengkap deh ibaratnya nih. APD lengkap. Tetap masih bisa kena nggak sih? Ya mungkin, tapi kemungkinan kan kecil, Kecil. karena kan dia sudah Tapi- memakai APD kan, Iya, juga alat melindungi pelindung diri. Ya, Tidak that's yang Terus habis itu kita kaget dong, sedangkan Sabtu Minggu kan kita break nih kan. Senin nih ada kabar, jadi gue tuh punya grup gitu kan 3 yang adalah bapak ya adalah pokoknya bapak gitu kan. Ya, ibarat senior beda. Senior gue gitu misalnya, dia tuh bilang assalamualaikum bla 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 gini, gimana semuanya sehat kayak gitu kan. Nah terus dia bilang saya dengar kabarnya si A itu positif ya. Gue tuh di situ masih mikir ini positif apa, gue belum sampai Positif corona. Positif garis 2 tapi cowok. Gak bisa. Ya Allah. Gue mau cowok cewek itu mah. Iya makanya. Itu sampai gimana ya, gue tuh masih belum berpikiran kali itu berpikir positif corona gitu kan. Nah pas sudah lama itu dalam gue tuh handphone nggak di onin datanya. Pas gue onin itu kebetulan gue lagi break, jadi gue lagi di kosan. Iya lagi kos. Terus udah gitu kok rame banget gitu kan, nggak biasanya. Dan itu tuh dalam grup yang penting gitu kan. Terus udah gitu dilihat ternyata grup yang sama teman-teman gue yang satu jurusan sama gue dibilang kayak gini, iya itu positif, dia bilang gitu kan. Positif apa? Positif corona. Wah shock dong gue. Wah, bayangin Shock dong gue. teman dekat. Ya gimana ya, langsung. Terus lu juga positif gak? Enggak dong, kalau gue positif gue nggak di sini, gue di Wisma Atlet. Enggak, terus kalau gimana sih? Berarti aman nih. Iya. Aman santuy. Gue udah isolasi mandiri guys. Ya, kita juga sebelum ini juga kita pakai masker segala macam, cuci tangan kok. Kita insya Allah aman. Nah, cara mencegah COVID-19 ini gimana Mi? Biar kan kalau pakai masker ya itu mah udah biasa lah, orang-orang juga semuanya pakai masker gitu. Iya. Maksudnya yang Spesifik. nah iya gimana tuh? Kalau menurut gue pakai masker itu wajib. Pasti. Ya kan. Maskernya juga jangan yang kayak misalnya kalau zaman sekarang itu katanya scuba itu kan udah nggak boleh karena Iya. kan emang tipis banget dia itu kan. Ya jadi kan kemungkinan besarnya kan masih bisa masuk gitu kan. Jadi masker yang SNI lah kalau helm Iya, ya. iya. Sekarang tuh katanya ada SNI gitu kan, Iya. masker SNI. Nah itu, terus ya diterapkan juga, misalnya cuci tangan ya kan, yang baik gimana. Terus udah gitu, ya social distancingnya juga mau di mana-mana gitu kan. Ya, kita Ya juga social tidak kalau distancing guys. Gue memang udah aman dah, pokoknya kita bertiga udah di sini mah aman guys. Udah aman guys, udah di swab. Iya. Nah proses swab itu kayak seperti apa sih? Gue nggak tahu anjir. Lu belum tahu nih? Rapid test swab. juga gue nggak tahu. Kalau rapid test, lu udah rapid belum? Belum. Lu? Belum. Iya. Udah terus Coba Nih, ceritain nih gimana tuh. prosesnya ya. kan kayak tadi nih lu nggak percaya tapi nggak tahu nih tesnya apa, rapid apa swab ya kan. Yang lebih akurat itu swab. Kalau rapid tuh keakuratannya tuh masih berapa persen, nggak akurat lah ibaratnya gitu kan. Lu bisa aja nih reaktif tapi dalam segi lu bukan corona. Itu Karena bisa berarti ya mungkin lu lagi imun lu lagi rendah apa maksudnya lagi lemah lah gitu kan. Nah kalau lu swab itu tuh biasanya kan di hidung ya sama di tenggorokan. Itu biasanya kanan kiri sama nah, tenggorokan. kalau di tenggorokan dicolok nih. Iya, pakai ada alat. Bisa gitu. disentil. Di itu loh, diambil Tiga banget. apa kayak buka mulutnya gitu kan. Ntar diambil gitu. Jadi agak sedikit segan. Ini kan berkesinambungan. THT kan. Jadi tenggorokan, gua hidung. agak sedikit percaya nih guys kali ini kalau COVID itu ada. Memang temen gue ini cerita bener-bener apa yang dia rasain gitu loh. Iya jadi gitu Gus, kayak gue emang sebelumnya emang percaya. Setelah kayak dia ceritain kayak jadi kayak lebih yakin lagi sih gue sebenarnya. Cuma kayak biasanya gue ngeliat kayak cuman kayak di TV, di Instagram, pokoknya di media-media. Ya, ini kita ketemu langsung gitu Kita loh sama ketemu orang yang berpengalaman. Iya jadi kayak oh benar gitu ya. Semoga sih kita Aman. selalu dilindungi Gus. Selalu diberi kesehatan. Amin. Karena kesehatan tuh paling penting guys. Mahal, Iya, nggak ada kesehatan harganya. mahal, nggak ada Iya, harganya. nggak ada harganya Kita kesehatan sehat itu. kita bisa beraktivitas, kita Benar. bisa ngapain aja. Lu kayak tapi lu nggak sehat percuma. Bener ya. Abis duitnya gitu aja. Buat berobat habis ya. Iya betul. Iya.
Coba men, kasih pesan nih untuk Iya. teman-teman yang nonton nih. Ya balik lagi kayak tadi, jangan lupa pakai masker, kemana-mana social distancingnya juga harus diterapkan, ya protokol kesehatannya kan yang udah diberitahu lah banyak tuh kan di media-media gitu kan. Ya walau kadang gue kan masih ya ibaratnya masih kayak ya masih sama aja gitu kayak Iya. kalian, tapi kan kita apa susahnya sih kadang mencegah gitu Iya. kan, karena apa tadi kesehatan itu mahal guys, asik. Jadi kita saling mengingatkan aja gitu. Iya, saling mengingatkan Mencegah aja. lebih baik daripada Mengobati. mengobati. Men, makasih Hey, banyak terima nih. kasih banyak nih udah cerita panjang lebar ya kan. Iya. Itu menurut pendapat gue ya guys. Iya. Kalau misalnya gue ada salah-salah atau apapun, silahkan atuh sok. Komen aja langsung udah. Terima kasih banyak buat tamu kita kali ini Meme Iya. atau Andini Siti Meisari. Semoga bermanfaat bagi yang nonton. Pasti ini bermanfaat banget. Jangan lupa klik tombol like, comment, and subscribe. See you. Bye. Bye-bye. Bye bye.